Amin. Selamat pagi semua, brothers dan sisters, saudara-saudari kita. Hari ini kita dari Bogor, kita dari Depok. Kami bersyukur diundang oleh Ministry Jakarta. Kami merasa kembali bahwa kami bagian dari induk, bukan kami dibiarin aja di sini. Thank you untuk dedinya saya, Frankie, dan Erli juga yang banyak menaruh banyak hal dalam hidup kita. Saya katakan tanpa kalian kita nggak akan pernah sampai seperti ini. Tadi waktu dikatakan Frankie, John itu seorang yang rendah hati. Saya hampir pengsan di belakang tadi. Hampir nggak jadi khotbah. Karena begitu banyak karya dalam hidup saya juga yang saya harus direndahkan terus oleh Tuhan dan terus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita, tema besar kita yaitu Family in Christ. Minggu lalu kita udah berbicara dan mendengarkan satu khotbah yang luar biasa dari Pak Pendeta Frankie. Saya minta slide bisa ditampilkan. Minggu lalu kita belajar tentang satu hal. Engkau adalah Tuhan kami. Dan waktu itu kita mengerti satu hal, saya selalu kalimatkan seperti ini. Karena Engkau Allah kami tidak akan bertanya, di mana Allah? Tetapi kami akan mendasarkan iman kami kepada firman Tuhan. Rooted. Menerima penderitaan sebagai hal yang normal. Biasa aja kali. Karena Kristus juga menderita dan kita membawa senantiasa penderitaan itu. Dan kami mengarahkan pandangan kepada kekekalan. Reward. Penderitaan sekarang menjadi begitu ringan. Dan hari ini saya akan berkhotbah bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umatnya. God's faithfulness. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami. Berulang-ulang kami membaca di sepanjang Mazmur. Engkau dikatakan kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Kami hari ini lagi merasakan kasih setiamu, kesetiaanmu, atau bahkan lagi tidak merasakan, itu tidak mengubah apa-apa. Engkau tetap Tuhan yang setia. Dan pagi ini Tuhan kami berdoa dan memohon kepada Engkau, tunjukkan Tuhan betapa Engkau setia dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi penghiburan kami dalam segala situasi ini, bahkan itu menjadi pengharapan kami ke depan. Dan kami terus melangkah karena kesetiaan Tuhan. Sertai hamba-Mu, juga bukakan seluruh hati anak-anak-Mu, supaya kami bisa dikuatkan, dan kami mendapatkan penghiburan dan pengharapan atas segala persoalan hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di firman Tuhan kita tahu Yerusalem. Kalau kita mendengar Yerusalem, banyak kesan yang kita akan rasakan. Tetapi bagi Israel kita nggak akan pernah sampai kepada kesan yang luar biasa bagi mereka. Kata Yerusalem bagi Israel ini adalah berbicara tentang kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan mereka sebagai satu bangsa. Tetapi juga berbicara di Yerusalem itu ada bait suci. Dulu yang Daud dari kemah suci dibawa Daud ke Yerusalem dekat dengan istananya. Waktu dia mulai duduk di istananya, dia melihat kemah suci. Kok Tuhan tinggal di kemah, aku tinggal di istana. Itulah awalnya. Dan disatukanlah, dibuat dekat dengan istana. Dan menjadi bait suci. Artinya apa? Ketika ditahbiskan zaman Salomo, Tuhan berkata, aku akan diam selama-lamanya di tengah kamu. Wow. Bait suci adalah lambang kedaulatan dan kehadiran Tuhan di tengah umatnya itu Israel. Jadi mendengar Yerusalem, mereka akan mendengar kami adalah bangsanya Tuhan. Kedaulatan kami sebagai bangsa. Dan juga kedaulatan kami sebagai umat Tuhan. Tetapi bagaimana jika ini terjadi? Yerusalem hancur. Kedaulatan hancur. Inilah yang terjadi di kitab Yehezkel. Di Yehezkel 33,
Kita mendengar berita bahwa Yerusalem sudah dihancurkan. Ini pertanyaan bangsa itu ketika Yerusalem hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Karena bagi mereka, Yerusalem adalah kehidupan sebagai bangsa dan kehidupan sebagai umat. Ketika itu hancur, kehidupan hancur bagi mereka. Stabilitas, rasa aman, masa depan hancur bagi mereka. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Keadaan Israel dan pertanyaan Israel sangat relevan dengan situasi kita hari ini. Bukan hanya karena pandeminya, situasi hidup kita hari ini. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita secara tiba-tiba. Bahkan di dalam mimpi terindah dan terburuknya kita pun, kita nggak pernah berpikir bahwa itu terjadi. Dan itu kita alami, dan kita hadapi, dan kita mau berjalan dalam situasi itu. Apakah itu pandemi dengan segala dampaknya, penyakit tiba-tiba kita sakit, kronis, brother kita di Depok, Andika, kena COVID, habis COVID, dia stroke, dan sekarang lagi terapi. Saya tahu, dia lagi menjalani hidupnya. Untungnya Andika nggak pernah bertanya, bagaimanakah saya dapat tetap hidup? Itu kita bersyukur, dia belum sampai kepada pertanyaan itu. Ada lagi apa? Kebangkrutan, kematian, dan kedukaan. Berapa kedukaan yang kita alami? Konflik dalam hubungan, ketidakpastian, kasus hukum tiba-tiba. Kita nggak tahu. Begitu banyak hal yang bisa seperti kehancuran dalam hidup kita. Dan kita sedang menghadapi itu. Dan kita bertanya, bagaimanakah kami dapat melalui semua ini? Bagaimanakah masa depan kami? Saya suka Tuhan selalu punya jawaban. Inilah yang saya selalu kagum akan Tuhan. Ketika saya dulu hidup saya habis, hancur. Kalau hidup saya sih sebenarnya banyakkan hancurnya, jadi nggak banyak yang bisa diceritakan. Jadi udah pas tadi pendeta Frankie sharing tentang saya, hidup John itulah hidup kerja Tuhan. Memang itu aja. Kalau ditanya backgroundnya nggak menarik. Kalau ditanya karirnya nggak menarik juga. Kalau ditanya dosanya juga nggak keren juga. Jadi emang nggak ada yang mau ditanya. Hanya tentang Tuhan. Kalau ditanya prestasi saya dalam hidup, pencapaian saya secara dunia cuma satu. Memperistri damai. Itulah pencapaian saya tertinggi secara dunia. Walaupun itu juga penderitaan damai tertinggi secara dunia. Saya masih ingat, dalam hidup saya tidak ada harapan. Saya di sektor 9 di Shining Star di Bintaro. Saya numpang tidur di situ. Istri saya adalah gurunya di sana. Saya di sana numpang tidur karena satpamnya teman saya. Ketika istri saya menjadi kepala sekolah, saya nikahi. Wah, itu luar biasanya Tuhan. Itu aja prestasi saya. Setelah itu nggak ada lagi prestasi saya. Dan saya bersyukur. Itulah tentang Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, saya mau kita percaya sejak awal khotbah ini, dikatakan Tuhan, kamu akan menjadi umatku. Masih berarti nggak kata-kata itu dalam diri kita? Kamu akan menjadi umatku. Apa yang kita rasakan? Bergetar nggak hati kita? Tersentuh nggak hati kita? Kalau Tuhan katakan, kamu akan menjadi umatku. Atau kita berkata, lagi hancur begini bagaimana? Tapi Tuhan nggak berhenti di sana. Aku akan menjadi Allahmu. Sangat pribadi kalau saya mendengar kata-kata ini. Kata-kata ini adalah pengulangan dari ratusan tahun sebelumnya. Kalau yang di Yehezkiel ketika mereka menuju kepada pembuangan. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan di Keluaran 6 ayat 7, itu ketika mereka keluar dari perbudakan. Di mana Tuhan akan menegakkan mereka sebagai satu bangsa dan satu umat. Tuhan katakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saya percaya
Tuhan mau bergema kembali kata-kata ini kepada bangsa Israel. Ketika keadaan pun kelihatan seperti hancur, masa depan tidak jelas. Kita akan tetap jadi umat Tuhan. Dan Tuhan tetap menjadi Tuhan kita. Amin, brother sisters. Kesetiaan Tuhan. Dari sini saya mengerti kesetiaan Tuhan. Secara sejarah singkat, 1446 before Christ, Israel keluar dari Mesir. Ini perkiraan, nggak ada yang tahu tepat tahunnya. Sumbernya saya ambil dari Live Application Study Bible. Kemudian 586, kehancuran Yerusalem, berarti pembuangan ke Babel. Inilah situasi mereka di Yehezkiel. 538, mulai kembali gelombang pertama dari Babel. Kemudian 536, bait Allah mulai dibangun. 516, bait Allah selesai dibangun. Nabi Zakaria memberikan perkataan seperti nyata. Seluruh peristiwa yang hampir 930 tahun atau hampir 1000. Kira-kira 1000 tahun. Dikatakan Nabi Zakaria tentang semua kejadian ini. Keluar dari Mesir sebagai umat. Setelah itu dihancurkan di Yerusalem. Pembuangan ke Babel dan kembali dipulihkan di Yerusalem. Ini kata-katanya. Dan aku akan membawa mereka pulang. Supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Di ayat sebelumnya bahkan sangat indah kata-kata dari Zakaria. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tuhan akan terus mengumpulkan umatnya. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun, selama matahari masih ada, Tuhan akan selalu setia kepada umatnya. Amin. Wow. Kalau khotbah sampai hari ini, khotbah saya sampai di sini aja tanpa poin berikutnya, ini mengubah kita enggak? Kesetiaan Tuhan 1000 tahun. Kata-kata yang sama masih diulang sampai Wahyu. Bagaimana perasaan kita? Sebenarnya dimulai dari Kejadian. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Jadi sepanjang Alkitab, Tuhan katakan, aku akan setia. Wow. Saya tuh persiapkan khotbah ini. Saya harus duduk sebelum melanjutkan, bertanya kepada diri saya. Inikah rasa aman saya hari ini? Inikah stabilitas hidup saya hari ini? Dan inikah masa depan saya hari ini? Tuhan akan tetap menjadi Allah saya dalam kesetiaan. Amin, brother sisters. Ketika bangsa itu menuju pembuangan, bahkan ketika bangsa itu diperingatkan, ini kata-kata Tuhan. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yerusalem hancur. Sekarang di Babilonia. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang melupakan janjinya. Tidak pernah dia lupa. Dia bahkan bukan hanya mengingat. Kalau kita manusia suka mengingat ya. Mengingat hari ulang tahun, mengingat pernikahan. Ini, daripada mengingat hari pernikahan, kita nggak cukup mengingat. Kita juga harus meneguhkan pernikahan itu. Itu yang terpenting. Dan Tuhan katakan di sini, aku tidak hanya mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Ini seperti kata-kata di Maleakhi juga. Supaya kita setia kepada pasangan kita dari masa muda kita. Istri dari masa muda, bukan istri muda ya. Itu dikatakan sama, itu masanya adalah sama di masa itu juga. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Itu harus teguh, itu harus tegak, itu tidak boleh berubah.
oleh keadaan apapun perjanjian Tuhan. Dan engkau akan mengetahui akulah Tuhan. Wow. Bagaimana hari ini perasaan kita? Bagaimana hari ini dipengaruhi pikiran kita? Mengetahui bahwa Tuhan kita lah Tuhan yang setia. Dia akan meneguhkan janjinya. Segala hal boleh berubah. Segala hal boleh membuat kita seolah-olah tidak clear dalam hidup ini. Tetapi satu hal, Tuhan meneguhkan janjinya. Amin. Tapi ada satu pertanyaan buat kita. Di tengah pandemi, dengan segala dampak yang kita hadapi, dengan segala perubahan hidup yang kita harus jalani, berapa janji Tuhan yang kita ingat? Dan kita internalize itu setiap hari. Dan itu membuat kita makin teguh dalam situasi ini. Pekerjaan saya hilang, bro. Iya, janji Tuhan tidak hilang. Rumah tangga saya juga udah berdampak, bro. Tapi janji Tuhan tidak hilang. Bisnis saya, bro, semua kita buat daftar yang begitu panjang, bahkan kita sakit apapun. Tetapi ada satu hal, janji Tuhan atas semuanya itu. Saya waktu berada di isolasi di Jakarta Pusat, sekali lagi thank you untuk Aldo, Grace, yang bantu saya bisa ada di sana. Apa yang membantu saya? Untuk saya bisa terus kuat menjalani semuanya. Janji Tuhan. Saya khusus mengambil waktu membaca Alkitab saya, fokus kepada janji-janji Tuhan. Adalah satu kegagalan kita menjadi Kristen kalau kita nggak berpegang kepada janji Tuhan, sementara Alkitab kita disebut perjanjian. Janji Tuhan. Wow, mengingat janji Tuhan luar biasa. Bagi suami istri, kita mengingat janji, inilah alasan kenapa saya ingat janji suami saya, seperti saya mengingat janji Tuhan. Begitu juga pasangan yang lain. Saya ingat janji pasangan, tapi Tuhan tidak, dia ingat janjinya. Kalau kita ingat janji orang kepada kita. Berpegang teguh dalam situasi ini. Amin, brothers dan sisters. Sangat-sangat menguatkan. Kalau kita di masa-masa seperti ini, kita ingat kembali apa janji Tuhan. Salah satu adalah pelajaran kita saat ini. Tuhan akan tetap jadi Tuhan kita, dan kita tetap jadi umatnya. Amin. Kita lanjut ya. Di Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Wow. Konteks pasal ini adalah Tuhan mencela seluruh pemimpin Israel yang tidak menggembalakan umatnya. Mereka fokus dirinya sendiri. Tapi Tuhan katakan, aku sendiri yang akan menggembalakan umat. Aku sendiri yang akan menggembalakan mereka. Aku sendiri yang mencari mereka. Aku sendiri yang akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Wow. Brothers sisters, hari ini Tuhan tetap gembala kita. Dia akan menyelamatkan kita umatnya dari segala situasi kita. Atau bahkan dia menyelamatkan kita dari diri kita sendiri yang salah. Dari cara pikir kita yang salah. Dari perspektif kita yang salah. Dia akan selamatkan kita. Tuntunan Tuhan. Dia cari kita, dia tuntun kita kembali. Ada masa tangan itu menuntun kita dengan lembut. Tapi ada masa tangan itu menuntun kita dengan tangan yang keras.
Saya mau sharing tentang satu brother kita, Mahesa. Kabar baik yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Mahesa pulang ke rumah dan semakin sehat. Bukan pulang yang lain ya. Kami waktu itu ada telepon di tengah malam jam 2 atau jam 3 pagi subuh. Nggak gampang bagi Mahesa. Dia sudah pergi waktu itu ke rumah sakit, sekali di rumah sakit Cisarua ya. Waktu itu kita berjuang untuk dia bisa masuk sampai di IGD dan dia harus duduk 24 jam di kursi hanya untuk terima oksigen dan infus, tetapi dianggap tidak perlu dirawat, disuruh pulang kembali karena mungkin yang lain lebih kritis. Dan setelah itu beberapa hari di rumah, Mahesa lebih drop lagi. Dan tengah malam, kita berjuang lagi. Ada dalam dirinya. Ke rumah sakit itu juga nggak membantu. Kita punya satu pembicaraan yang cukup keras. Saya bilang, kalau kamu nggak ke sana, kamu kemana, bro? Kamu dengarin saya. Dan aku tahu dia nggak ada pilihan waktu itu. Dia pergi, dia mengalami lagi hal yang sama bahkan lebih lama di rumah sakit. Tetapi itulah jalan Tuhan, karena waktu itu saudara kita Mahesa bukan hanya drop, napasnya sesak, udah berbatuk, udah keluar darah. Ini adalah satu hal yang kesannya adalah simpel begini. Dia keadaan lebih parah, tapi keadaan yang lebih parah itulah yang membuat dia juga diterima di sana dan dapat perawatan. Kadang-kadang tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita nggak selalu nyaman bagi kita. Nggak selalu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi hari ini kita sensitif nggak akan tuntunan tangan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Saya bersyukur sampai hari ini untuk mempersiapkan khotbah, saya aja masih dituntun sama Frankie. Ini tidak, ini coba. Kemarin saya bilang, thank you, karena saya tahu apa di hatinya Frankie adalah, saya percaya, itu Tuhan taruh di hatinya, dikasihnya untuk saya. Dia tuntun saya. Dia nggak mau saya menjadi orang yang sekedar, dia nggak mau saya biasa, dia mau terus yang terbaik. Hari ini, dalam masa-masa pandemi ini begitu banyak komunikasi yang sulit yang kita hadapi, tetapi sangat makin sulit kalau kita enggak melihat inilah tuntunan Tuhan. Waktu saya di rumah sakit, waduh, itu nasihat ya dari brother sister ya, sampai HP saya itu hang kali ya. Saya di rumah sakit, lagi isolasi, dibilang, bro makan ini. Ada yang suruh saya makan wortel, ada yang suruh saya jus, jus buah-buahan semua, jus sayur-sayuran semua. Justru itulah yang bikin aku pusing. Saya bisa marah, emang kamu tahu apa yang saya alami, bisa begitu. Bahkan ketika kita di rumah sakit, mungkin kata-kata dari brother sister kita adalah hanya sabar bro, sabar bro, sabar bro, sabar bro, sabar apa udah sekian lama. Mungkin kita berkata seperti itu. Tapi kita lihat enggak bahwa itu tuntunan Tuhan. Kami Depok Bogor di Jawa Barat, ini lumayan mengerikan. Jawa Barat ini sulit sekali vaksinasi. Banyak orang yang bahkan tidak mau divaksin, punya keyakinan berbeda dengan vaksin, dengan segala macam. Tapi ada brother sister juga yang sampai hari ini ketika kita minta vaksin tidak serius ambil itu. Saya percaya itu tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Saya percaya itu. Hari ini kita harus terus sensitif. Melatih diri kita. Bahwa Tuhan adalah Tuhan. Itulah kuncinya. Tuhan tetap Tuhan. Di dalam pandemi ini. Saya tetap umatnya. Saya butuh tuntunan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Melewati pandemi ini. Amin, brother sisters. Kita lanjut ya. Yehezkel 39 ayat 25. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang, wow ini yang kita tunggu-tunggu. Aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel.
dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka ada di Babel, dan mereka mendengar kata-kata ini. Sekarang kata Tuhan, wow, inilah waktu itu, waktu pemulihan. Bukankah ini yang kita tunggu? Menjalani memang proses, tetapi Tuhan tidak akan berhenti di sana. Akan ada masa pemulihan. Tuhan memulihkan hubungannya kepada bangsa Israel. Bukan lagi hubungan yang diukur dari Yerusalem, istana raja, atau bait suci. Tetapi satu hubungan yang baru, di mana Tuhan dalam cemburunya, Dia mencurahkan rohnya ke atas kita. Hubungan sekarang yang Tuhan mau, kamu adalah baitku, tempat aku tinggal adalah kamu. Wow, hubungan. Tuhan mau memulihkan hubungan kita. Melalui semua yang terjadi saat ini, Tuhan mau melihat kembali bahwa ada kebutuhan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Saya nggak pakai kata dekat, saya lebih suka pakai kata lekat. Kita udah dekat dengan Tuhan, tapi kita harus lekat dengan Tuhan. Jangan hanya nempel sama pacar kayak perangko, sama Tuhan nggak pernah nempel kayak perangko. Ungkapan ini sebenarnya menunjukkan berapa umur saya. Kita semakin lekat dengan Tuhan dalam pandemi ini, bukan semakin jauh. Bukan seperti pertanyaan awal waktu minggu lalu khotbah. Di mana Allah? Bukan begitu pertanyaannya. Dan juga bukan pertanyaan kedua hari ini, bagaimana kami bisa hidup? Tidak begitu. Kita tidak ada pertanyaan itu. Karena kita tahu kasih Tuhan ada di sana buat kita. Amin. Kita merasakan enggak kasih Tuhan itu dalam setiap momen dalam hidup kita? Wow. Ini yang membuat kita hari ini akan terus semakin dekat kepada Tuhan. Kita boleh dihantam dari manapun. Kita boleh mengalami banyak hal. Tetapi semua itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena ketika duduk dengan orang lain, duduk dengan ini tidak ada solusi. Saatnya kita duduk di hadapan Tuhan. Amin, brother sisters. Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan kepada kita. Dia akan meneguhkan janjinya. Dia akan menyelamatkan kita. Dan yang lebih terpenting dari segala keadaan kita, kita akan menikmati satu hubungan baru di dalam Tuhan. Level yang baru, keintiman yang baru, kelekatan yang baru. Dan biarlah keadaan ini semua kita lewati bersama-sama dengan rasa aman, stabilitas, keyakinan akan masa depan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kesetiaan Tuhan sangat teruji. Bukan hanya dalam hidup umat Israel. Jika kami pun Tuhan mengambil waktu sejenak, merenungkan, mengingat kesetiaan Tuhan. Dalam hidup setiap kami di sini, bagaimana Engkau menyelamatkan kami dari segala situasi-situasi sepanjang hidup kami yang kami tidak sanggup lewati. Itu Tuhan. Bagaimana Engkau memberikan janji-janji pengharapan di depan. Yang kami sendiri sebenarnya ada masa tidak bisa melihat masa depan. Tetapi ketika kami hanya memutuskan melangkah, mengikuti janji Tuhan, satu demi satu kami menerima janji itu. Itu Engkau yang setia. Bahkan Tuhan ketika kami merasakan dalam hubungan kami gagal, takut, sendiri, bahkan banyak kesakitan dalam diri kami. Tapi ketika kami memulai kembali, mengambil satu langkah kecil, mungkin berdoa, mungkin membaca firman,
atau mungkin bertanya kepada teman tentang Tuhan. Itu bisa menjadi satu langkah di mana kami akan dekat kepada Tuhan, lekat kepada Tuhan, dan kami memiliki hubungan baru yang bertumbuh terus bersama Engkau. Tuhan berkati kami semua, untuk kami tidak pernah ragu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Terpujilah Engkau, Bapa kami, Tuhan kami, yang tidak pernah bisa menyangkal dirinya untuk tidak setia. Di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kami. Dalam Yesus kami sampaikan doa ini. Amin.